Salve sahabat Katolik. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada saudara kita, teman kita, sahabat kita atau keluarga kita yang sedang sakit, marilah kita berdoa bersama-sama. Mohon semoga dengan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Sahabatku, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Kita dahului dengan tanda kemenangan, tanda keselamatan kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekeluar dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mereka berkerumunlah seluruhnya penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Setelah Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus mulai berkarya di depan umum, melaksanakan amanat suci Bapa Surgawi. Mewartakan dan karya Yesus sungguh membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang kecil di sekelilingnya. Karya-karya Yesus sungguh dinikmati oleh orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang berdosa, oleh orang-orang kecil yang berada di sekeliling Yesus. Sebab Yesus mengajar dengan penuh wibawa dan penuh kuasa, karena Yesus mewartakan kabar sukacita, keselamatan dari Allah. Yesus juga banyak membuat mujizat-mujizat untuk menolong orang-orang yang sedang menderita, yang sedang sakit, entah itu lumpuh, buta, tuli, kerasukan roh jahat, dan segala macam yang lain. Injil hari ini menceritakan juga mertua Simon Petrus yang disembuhkan Yesus dari demamnya. Selanjutnya, pada malam hari berbondong-bondonglah penduduk kota itu, yaitu kota Kapernaum, datang mengantri di depan pintu untuk mohon disembuhkan dari segala macam penyakit dan juga banyak setan yang diusir.
setan tidak diizinkan untuk berbicara. Mujizat-mujizat ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat dan sangat membantu, sangat meringankan beban penderitaan di dalam hidup mereka bagi mereka orang-orang kecil. Popularitas, fans, pamor, nama Yesus melambung tinggi di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sederhana itu. Yesus dikagumi oleh banyak orang. Nama Yesus seolah-olah seperti magnet yang menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Bahkan sampai malam, orang masih berbondong-bondong datang kepadanya. Saudaraku, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Memang menjadi orang penting, menjadi orang yang dibutuhkan. Banyak orang mencari-cari dan bisa menolong banyak orang. Itu pekerjaan yang bagus, itu baik, itu tidak salah. Tapi semua ini bukan tujuan utama dari Yesus Kristus untuk menolong, menyembuhkan orang dari segala macam sakit penyakit. Misi Yesus datang ke dunia ini hanya untuk memberikan keselamatan kepada manusia secara utuh, yaitu rohani, jasmani, jiwa, dan badannya. Terutama untuk memberikan keselamatan abadi, yaitu dengan membebaskan umat manusia dari jerat maut oleh karena dosa dan oleh karena kuasa iblis, dengan menderita dan wafat di kayu salib. Jadi semua kebesaran Tuhan yang disaksikan oleh umat sekelilingnya, mujizat yang luar biasa, itu tidak akan mengalahkan Yesus harus mati di kayu salib, tetapi juga akan bangkit dari antara orang mati. Karena itu, Yesus untuk menjauhkan itu semua, Yesus mengambil waktu, mencari waktu luang untuk pergi ke tempat tersembunyi supaya bisa berdoa, bisa berrelasi, bisa berkomunikasi dengan Bapanya di surga. Dengan berdoa, berrelasi, atau berkomunikasi dengan Bapa di surga, Yesus semakin kuat untuk menjauhkan diri dari jebakan setan di dalam popularitas umat, di dalam pujian, di dalam fans-fans yang begitu banyak mengikuti dia. Yesus tetap fokus pada misinya membawa keselamatan kekal bagi umat manusia dan membinasakan kuasa maut. Yesus tidak menghendaki tinggal di satu tempat di mana ia sudah nyaman, diakui, dihormati, dan dihargai. Tidak. Yesus justru mau menghindar itu. Maka dia mengajak kepada murid-muridnya untuk pergi ke tempat lain, supaya daerah-daerah lain juga boleh memperoleh warta keselamatan surgawi. Bagi kita para murid Kristus, muridnya dia di zaman now, menjadi orang terkenal, popularitas tinggi, mempunyai fans yang banyak, menjadi orang penting yang dicari di mana-mana, pamor kita tinggi. Di dalam pelayanan kita, baik itu pelayanan di gereja, baik itu pelayanan di tengah masyarakat, baik itu pelayanan di dalam pemerintahan, apapun pelayanan kita sebagai murid Kristus, itu tidak salah. Itu benar, itu baik. Menolong orang, berbuat baik kepada orang, itu benar. Tapi kita murid Kristus harus hati-hati bahwa itu semua bisa menjadi bumerang, bisa menjadi godaan iblis yang membuat kita tidak fokus lagi pada tugas panggilan yang diberikan ke Yesus kepada kita, yaitu melaksanakan kehendak Bapa di surga. Tetapi kita bisa dengan merubah cara hidup kita,
dengan melaksanakan apa yang kita kehendaki, dengan melaksanakan apa yang kita maui, karena sudah merasa hebat, sudah merasa berhasil, sudah merasa mampu untuk hidup sendiri, dan muncullah mulai sombong, angkuh. Inilah karya iblis yang sangat dirindukan oleh iblis, karena ia sangat iri dan cemburu terhadap manusia. Iblis berusaha menjatuhkan manusia dan menghancurkan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling luhur, segambar dan secitra dengan Allah. Sebagaimana kita lihat, Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa karena Hawa mau membiarkan diri untuk berkomunikasi, mau membiarkan diri supaya setan berbicara kepada dia. Kita lihat juga Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, juga membiarkan diri supaya iblis berbicara, supaya iblis berbisik kepada dia. Hari ini di dalam bacaan Injil kita dengar Yesus dengan tegas melarang setan berbicara dan melarang setan mencampuri urusan Yesus. Karena setan itu mengenal baik Yesus, siapa itu Yesus, dan tugas perutusannya untuk menyelamatkan umat manusia. Setan juga tahu bahwa ia bisa dibinasakan oleh Yesus. 1 Yohanes bab 3 ayat 8. Demikian Santo Paulus juga dalam Efesus 4:27 dia mengatakan kita agar tidak memberi kesempatan kepada setan. Itulah nasihat-nasihat para pendahulu kita, para murid Kristus pendahulu kita. Setan tidak pernah ada niat baik bagi keselamatan kekal manusia. Ia selalu berusaha untuk menghalangi manusia memperoleh kehidupan kekal. Sekali diberi kesempatan, ia akan terus menganyam, jerat, mematikan, dan menghilangkan harapan akan keselamatan abadi yang dibawa oleh Yesus. Karena itu kita harus memiliki senjata yang kuat untuk melawan setan. Kita jangan cari-cari kesalahan terhadap orang lain. Kita jangan meletakkan perbuatan salah kepada orang lain. Tetapi semuanya itu kekuatan kita ada di dalam diri kita. Kita merefleksikan di dalam diri kita, yaitu senjata iman kita dengan doa dan selalu berhubungan dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan. Selama kita kuat dalam iman, selama kita tekun dalam doa, kita masih memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Segala sengsara, luka dan derita, problema hidup berkepanjangan, kejahatan yang menimpa kita setiap saat. Jangan kecewa, jangan salah sangka. Hal itu merupakan kesempatan bagi kita untuk bekerja sama dengan Allah. Allah menuntut kita supaya tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan Allah. Allah hanya membiarkan kejahatan itu terjadi supaya menghasilkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Katekismus Gereja Katolik nomor 272. Lewat penderitaan dan problema hidup, Allah hendak menyempurnakan hidup kita. Semoga Roh Kudus selalu menerangi batin kita, akal budi, hati dan pikiran kita, dan menguatkan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk turut mewartakan sabda dan firman-Nya di atas muka bumi ini. Pancarkan perintah dan ajaran Yesus, supaya dunia semakin mengenal Dia lewat hidup kita, lewat warta kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkat Tuhan kiranya selalu beserta kita. Amin.